Shalom. Ya harus lebih semangat lagi ya. Gimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Dingin atau bagaimana? Iya, biasanya suasana seperti ini enaknya gimana ya? Iya, puji Tuhan, kita ini adalah orang-orang jemaat-jemaat Tuhan yang lebih daripada pemenang. Amin. Ya, buktinya pagi hari ini kita ada, kita bisa hadir memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan menyerahkan pribadi kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin kehidupan kita selama kita mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan ini kami Tuhan, umat jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Kami siap dan kami mau membuka hati kami Tuhan untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Jamahlah setiap kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan terjadi atas hidup kami. Dan biarlah kami terus menjadi umat-umat yang lebih daripada pemenang Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Ini kami Tuhan, pimpin Tuhan dari awal pertengahan hingga selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji menyembah Tuhan, kita katakan sama-sama amin. Mari kita siapkan hati kita. Begitu besar setia Tuhan dalam hidup kita. Dia Allah yang ajaib, yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Sekalipun banyak tantangan, banyak masalah yang kita hadapi, tapi satu hal percaya bahwa kasih setia Tuhan ajaib dalam hidup kita. Haleluya Yesus.
duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk kita beri kebenaran firman Tuhan. Ya, saya merasakan pagi hari ini wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada, tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah hilang dalam setiap kehidupan kita. Amin. Apapun yang terjadi, Tuhan itu selalu baik dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan
mustahil. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah Tuhan. Kami tidak meragukan Tuhan akan kasih-Mu, kami tidak meragukan janji-Mu Tuhan, janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada-Mu Tuhan, kami bawa hati kami, pikiran kami Tuhan. Kami membuka pikiran hati kami Tuhan, kiranya pada saat ini Tuhan, Roh Kudus kuasai setiap pikiran dan hati kami Tuhan. Karena pada pagi ini Tuhan, kami akan bersama-sama Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau akan mengurapi untuk hamba-Mu Tuhan, untuk jemaat-jemaat di tempat ini Tuhan. Kiranya ketika firman-Mu disampaikan Tuhan, kami dibuat mengerti Tuhan akan isi hati Tuhan untuk kami semuanya Tuhan. Dan kami diberkati, kami dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Bersabdalah bahasa kami Tuhan, dan kami siap diberkati oleh firman-Mu di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan siap diberkati firman Tuhan, semua katakan amin. Sebelum duduk saudara, kasih salam kanan kiri dulu ya. Hari ini saudara diberkati Tuhan. Sudah ya. Terima kasih buat semuanya. Selamat pagi, salam semuanya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Luar biasa ya. Tahun ini sulit tak saudara? Sudah. Sulit tak tahun ini? Nah, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Yang sulit boleh di luar sana. Ya, di sini tidak sulit. Amin. Saya mengambil satu tema tentang sebuah kondisi atau situasi yang sesuai dengan tahun-tahun ini saudara. Karena saya berpikir bahwa ketika firman ini sesuai apa yang kita butuhkan, kita akan menjadi kekuatan luar biasa saudara. Ya, hari-hari ini ketika saya banyak cerita dengan orang-orang ya, karena saya banyak relasi juga saudara, bukan di gereja, di teman-teman yang lain. Ini satu keadaan kondisi yang memang tidak bisa kita hindari. Ya, kondisi yang orang katakan ini satu kondisi yang katanya resesi atau krisis. Saudara merasa tidak? Jangan bohong loh ya. Merasakan enggak? Kalau enggak, puji Tuhan ya. Jadi saya tidak ingin melemahkan iman, saya tidak ingin mengecilkan iman saudara. Tapi ini satu kondisi memang memprihatinkan. Artinya kondisi eksternal saudara, bukan internal kita, bukan dari dalam keluarga kita, bukan dari pribadi kita, bukan, ini eksternal. Ya, kondisi di mana bukan hanya di Indonesia saja, tetapi ini di seluruh dunia. Ini terjadi memang. Karena dari negara-negara lain selalu ketika saya ngebel sama orang-orang yang ada di TKI di Korea, dia mengeluh dengan pekerjaannya. Ketika saya telepon dengan orang yang ada di Taiwan, dia mengeluh dengan pekerjaannya. Di Hongkong pun sama. Jadi ini satu keadaan yang memang global yang dialami seluruh dunia. Mungkin ada sebagian orang yang tidak kena imbasnya, tetapi orang tertentu yang mungkin berkecimpung dalam usaha tertentu ini sangat terasa. Tetapi satu hal, kita jangan mau terjebak di dalam suasana ini saudara. Sehingga hari ini banyak orang-orang yang saat ini terjebak dalam situasi ini, sehingga masalah yang satu akan menimbulkan masalah yang kedua. Masalah yang kedua menimbulkan masalah ketiga. Karena apa? Karena terjebak dalam suatu keadaan seperti ini. Keadaan yang sulit ya. Saya sering kali ke BRI saudara. Tiap hari saya ke BRI. Setiap kali BRI ramai parkirannya. Kalau dulu zaman 6 tahun 7 tahun yang lalu saudara, kalau BRI yang ramai banyak parkir motor, itu yang penuh adalah LA, LB, L1, L2 penuh, sehingga harus antri orang masuk keluar. Tetapi saat ini saya beberapa tahun yang lalu sampai saat ini sudah, ketika saya datang ke BRI, parkir ramai, penuh motornya. Yang ramai customer service. Saya tanya sama customernya, loh Pak, saya kira yang ini ramai motor terus kalian penuh, kok ternyata di CS kantor pengurus. Iya, karena itu banyak orang pengajuan kredit. Dan hari-hari ini mungkin hampir semua orang daerah itu pasti akan berkaitan dengan namanya kredit. Betul kan? Betul. Ya. Apalagi dengan orang bingung saudara. Saya tanya, saya kira mereka baik-baik aja
hidupnya. Ternyata mereka punya utang 3 koperasi. Bahkan ada yang 5 koperasi. Yang artinya saudara, saya akan mengatakan ini. Pertama mungkin kita tuh ada satu masalah dalam finansial keuangan. Kadang-kadang kalau kita tuh pengennya instan, kita gusah-gusuh untuk mengambil sebuah keputusan. Wah, karena saya punya masalah finansial, saya utang koperasi. Ya. Bagus saudara. Minggu pertama, bulan pertama, bulan kedua bayar. Lama-lama karena bayar bunga, pada saat di bulan pertengahan atau di jalan pertengahan mengalami satu kesulitan juga. Karena sulit dari masalah yang satu ini, dia berpikir, kita pinjam koperasi yang kedua, yang koperasi B. Pinjam lagi sudah buat tutup ini. Awalnya baik. Dari masalah kedua ini, di tengah jalan, masalah lagi sudah. Dia berpikir, ada koperasi namanya lagi, pinjam koperasi yang ketiga. Lama-lama kalau model hidup kita seperti itu sudah, kita akan hancur. Setuju sudah? Kita akan hancur. Karena masalah satu menimbulkan masalah yang lain, yang kedua, masalah kedua belum masalah ketiga, dan seterusnya. Dan dampaknya itu pada sebuah keluarga. Maka hari ini banyak keluarga yang hancur saudara. Karena apa? Karena sebagian adalah karena masalah finansial, masalah keuangan. Karena uang itu sudah lakukan buat kita semuanya. Bukan kita menerima uang, tapi kita butuh uang. Ketika kita punya masalah finansial, kita akhirnya mengambil langkah-langkah yang kadang-kadang serba instan, tidak kita pikir panjang, pikir kita tidak sehat. Nah, hari ini saya ingin bagaimana keluarga-keluarga khususnya di Betani ini tetap solid di masa yang sulit. Amin. Judul firman pada pagi ini yaitu tetap solid di masa yang sulit. Ya. Kita harus tetap solid saudara. Kita jangan mau terpancing dalam dengan keadaan yang di luar sana. Kita tidak bisa menghindari itu. Tetapi bagaimana kita punya keluarga kita tetap solid di dalam Tuhan. Jangan mau kita diumbang-umbangkan oleh keadaan dunia. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita harus tetap solid. Bagaimana hubungan suami dan istri, anak dengan orang tua tetap solid. Jangan mau diguncangkan, jangan mau kita ditipu daya sama iblis sehingga kalau kita berantakan karena masalah-masalah yang ada di luar. Ini serius. Apalagi sekarang ada namanya pinjaman online. Wah, ngeri lagi. Ini kalau mungkin orang-orang yang tidak tahu tinggal klik bahaya. Pinjaman online sangat mudah sekali, cuma KTP. Tetapi bunganya ini keren sekali. Kita dipermudah, tetapi kita sedang dicekik sama iblis. Saudara baca begitu kita. Berapa pasangan suami istri banyak yang cerai gara-gara apa? Pinjaman online. Karena kita serba gampang, kita sekali gampang sama sistem, ya gampang sekali. Tetapi kita tidak mikir belakangnya bagaimana. Banyak keluarga hari ini rusak karena kita tidak mikir panjang, karena kita tidak mau minta hikmat sama Tuhan, karena kita menjauh daripada Tuhan, sehingga pikiran-pikiran keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang secara daging, instan. Hari ini kita mau belajar tetap solid di masa yang sulit. Bagaimana caranya supaya kita tetap solid? Yang pertama, kita harus tetap setia. Harus tetap setia dalam keadaan suka maupun duka. Tapi lagunya katakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua keadaan apapun pasti dibalas Tuhan itu ada punya rencana. Walaupun keadaan yang sesulit apapun, kita tahu di Alkitab, kita baca di Alkitab sudah, orang yang sudah sakit sekarat itu Tuhan sembuhkan. Anak Yairus yang sudah meninggal Tuhan bangkitkan.
dan Lazarus yang sudah mati selama 4 hari dikubur. Mungkin secara medis itu sudah busuk karena sudah 4 hari di dalam tanah. Itu Tuhan bangkitkan. Maka dikatakan bahwa tidak ada mustahil bagi Tuhan. Pasti kalau kita selalu ada di dalam Tuhan, pasti pemulihan itu akan terjadi, saudara. Amin. Jangan pernah kita goyah, jangan pernah kita merancangkan waktunya kita, tetapi kita bersabar dengan waktunya Tuhan. Karena kita percaya semuanya itu bisa kita lewati kalau kita bersama dengan Tuhan. Tetap solid di masa yang sulit. Yang pertama, kita tetap setia di dalam suka maupun duka. Ya, kita ambil satu contoh, yaitu di dalam Rut. Saya akan cerita dulu, sudah. Satu keluarga ini tadinya mengalami namanya krisis, ya, karena di Bethlehem itu waktu itu terjadi kelaparan yang berat, kekeringan yang lama sudah yang panjang, sehingga Bethlehem mengalami sebuah krisis, sebuah keadaan yang sangat sulit karena terjadi kelaparan. Ada satu keluarga bernama Elimelek, ya, dia punya istri yaitu bernama Naomi, dia punya anak Mahlon dan apa saudara itu nih? Mahlon dan Kilon, ya, punya 2 anak laki-laki, Mahlon dan Kilon. Nah, karena keadaan krisis ini, keadaan sulit ini, akhirnya satu keluarga ini pindah ke Moab. Pikirnya di Moab lebih baik, ya, lebih istilahnya lebih bisa tercukupi. Ternyata sampai di Moab, Elimelek malah meninggal, mati. Dan kedua anaknya, Mahlon dan Kilion, dia kan mengambil istri perempuan Moab, Rut dan Orpa, ya, Rut dan Orpa. Setelah ambil istri 2 perempuan Moab, Mahlon dan Kilion meninggal juga. Akhirnya masih ada 2 orang, Naomi, Rut dan Orpa. Keadaan mereka sering kacau. Dia pikirnya dengan keadaan krisis atau keadaan sulit yang ada di Bethlehem ini, dia pindah ke Moab, suatu daerah yang asing. Dia menjadi orang asing di sana, pikirnya untuk membalikkan sebuah keadaan. Tetapi setelah semakin, justru dia mengalami satu kesulitan. Karena apa? Karena 3 orang laki-laki yang mati. Ketika kejadian ini, ya, akhirnya mereka bertiga berencana pindah lagi ke Bethlehem. Nah, ini ceritanya, saudara, ya. Kita buka Rut 1 ayat 15 sampai 17. Rut 1 ayat 15 sampai 17. Ini ceritanya mulai di sini, saudara. Bagaimana ketika dia kembali ke Bethlehem. Rut 1 ayat 15 sampai 17. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah bisa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Saudara kasih Tuhan, ketika keadaan sulit ini terjadi di dalam keluarga Naomi, dia hanya punya 2 menantu perempuan. Dia ingin kembali ke Bethlehem, ke kampung halamannya. Awalnya kedua menantu dia tidak mau. Orpa dan Rut itu mau ikut Naomi. Tetapi Naomi katakan, kamu kembali aja ke Moab. Bilang sama Orpa sama Rut. Sampai Orpa Rut itu menangis, menangis, tidak mau, dia mau ikut Naomi. Tetapi kita dijelaskan bahwa aku tidak punya anak laki-laki lagi. Akhirnya si Orpa setelah dia menangis,
dia akhirnya mau kembali ke Moab. Sehingga tinggal antara Naomi dengan Rut, menantu perempuan. Dan Rut tetap bersikeras, dia ikut Naomi. Dia ikut Naomi. Yang pertama saudara, ya, apa sih untungnya Rut mengikuti Naomi? Atau Naomi bisa katakan, aku tuh sudah tidak punya anak laki-laki lagi. Zaman budaya Yahudi dulu, ya, itu tuh biasanya ada satu bulan bernama Leviran. Ya, Leviran itu di sini mungkin turun ranjang ya. Jadi pernikahan dengan lipat itu namanya Leviran. Biasanya kalau orang ini ada perempuan ya nikah dengan kakaknya mati dengan adiknya, dengan adiknya. Sampai Naomi ngomong gini, aku gak punya anak laki-laki. Misalkan aku nikah hari malam ini dan aku punya anak harus 9 bulan sampai dewasa. Ya kalau anak laki-laki, kalau anak perempuan. Naomi sampai bilang gitu sama Rut supaya Rut itu mau pulang ke daerahnya yaitu Moab. Tetapi Rut tidak mau. Dia tetap ikut Naomi. Yang kedua, apa sih untungnya Rut mengikuti Naomi? Naomi sudah bilang gini, saya ini sudah miskin, saya tidak bisa pulang aja ke Moab. Ini yang kedua itu. Naomi sudah katakan itu. Padahal Rut itu kalau mau pulang ke Moab dia banyak peluang. Pertama bisa nikah lagi, ya. Kedua itu dia kerja secara beda lagi. Naomi bilang aku tuh sudah miskin, nggak bisa. Tetapi Rut tetap bersikeras dia ikut Naomi pulang ke Bethlehem. Ketika sampai Bethlehem, dia disambut orang banyak. Naomi kau sebut saja Umar. Sampai Bethlehem, Rut begitu setianya pada Naomi. Dia menjaga kesetiaan sebagai seorang menantu. Ini menantu dengan mertua loh saudara. Dan ada ikatan pernikahan loh. Ya, ini menantu sama mertua saudara. Ya. Setianya luar biasa. Ini sebagai bukti bahwa ketika Rut mengikuti Naomi, walaupun Naomi dalam keadaan miskin dan tidak punya apa-apa, bisa-bisa, tetapi Rut itu Naomi. Ini sebagai bukti kesetiaan. Makanya saudara, ada orang mengatakan gini, kalau kita mau mencari sahabat yang harus selalu ada dalam setiap keadaan, betul? Kadang-kadang seorang teman keadaan kalau ada yang kepentingan atau kalau pas kita punya. Tetapi kalau kita tidak punya, kadang-kadang dia menjauh bahkan menghilang. Ya. Nah, ini buktinya. Menantu sama mertua. Dia ikut setianya luar biasa. Ini bukti kesetiaan. Ya. Rut ikut Naomi, ya, dengan keadaan apapun sampai Bethlehem, dia harus bagaimana dia tidak tahu. Sampai akhirnya dia harus mengambil ini bulir-bulir jelek. Ya, kalau zaman dulu sudah kalau panen gandum, ya. Itu tuh diangkut sama para pekerjanya, ya. Itu pekerjanya buas waktu itu pas ada di ladangnya buas, sekarang punya buas. Lah, yang buli-buli yang jatuh ini, yang kelompok ini, ya itu tidak boleh diambil sama pekerjanya. Itu sudah ketetapan Taurat zaman Yahudi dulu, ya. Jadi kalau panen gandum, ya itu diangkut sama pekerjanya. Yang jatuh ini itu tidak boleh diambil sama pekerjaan ini, dibiarkan supaya ketika ada orang-orang miskin dan melihat itu kan diambil sama orang miskin. Itu ketetapan Taurat zaman dulu. Jadi pada saat itu Rut itu mengambil rotokan dari jelai itu, bulir-bulirnya diambil dari pagi sampai petang. Itu yang
ketiga, Ruth harus menghidupi Naomi. Luar biasa sudah. Dari hasil itu, ya, Ruth selalu menghidupi Naomi. Sampai suatu saat bos bertanya, siapakah perempuan itu? Ini perempuan yang dari pagi sampai petang nggak pernah berhenti untuk mengambil bulir-bulir jelek. Sampai akhirnya Boaz tahu bahwa si Ruth ini adalah termasuk masih kerabat yang Boaz, karena mantunya Naomi. Naomi punya Elimelek, sedangkan Elimelek adalah saudaranya Boaz. Ini satu hal pelajaran yang penting, saudara. Bagaimana seorang menantu sama seorang mertua ini sangat rukun. Dia menjaga satu kesetiaan luar biasa. Walaupun mungkin saat keadaan sulit, dia tetap setia satu sama lain. Di dalam keadaan suka maupun duka, dia tetap setia. Ini satu keadaan sulit yang tidak mempengaruhi dua orang ini. Hari ini banyak suami dan istri yang pada saat dulu pernikahan di gereja, dia menyampaikan ikrar pernikahan, janji kudus. Hari ini banyak dipengaruhi oleh keadaan sulit, saudara. Tetapi di sini tidak ada. Puji Tuhan, amin. Ya, di luar sana banyak. Kita harus tetap solid di dalam saat sulit. Jangan pernah iblis menghancurkan keluarga kita hanya sebab keadaan dunia. Jaga itu tetap setia. Suami dan istri tetap setia dalam suka maupun duka. Anak dan orang tua harus tunduk menghormati. Orang tua kakak beradik harus saling mengasihi supaya keluarga itu solid. Oke, dunia boleh bermasalah, tetapi jangan sampai menerobos ke keluarga kita. Ya. Contoh seorang Ruth, dia selalu mengerjakan berjuang untuk menyambung hidupnya dengan mengambil katakan bulir-bulir dari seorang pekerja-pekerja yang angkut dari pagi sampai petang, dia tidak berhenti. Dia ikut kepada Naomi yang sudah habis-habisan. Dia sanggup untuk menghidupi Naomi. Itu dilakukan tiap hari. Kalau kita itu ingin diberkati Tuhan, mulailah dari segala sesuatu yang kecil. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati dengan cara yang mengagumkan. Kita tidak usah mikir gede-gede dulu, saudara. Ya, kadang-kadang karena kita banyak mikir yang gede, yang kecil dilewati. Padahal itu sebuah peluang untuk kita menjadi besar. Seringkali kita dibudakkan oleh hal-hal kecil karena kita seringkali sudah terbiasa membuat sesuatu yang besar-besar. Seorang Ruth ini dari Moab, dia pulang ke Bethlehem, dia punya apa, dia harus mengambil bulir-bulir jelek yang jatuh dari rombongan para pekerja. Sampai akhirnya Boaz tahu perempuan itu adalah salah satu kerabat. Akhirnya suatu saat, singkat cerita, akhirnya Ruth diperistri sama Boaz. Ini salah satu pemulihan yang terjadi di dalam keluarga Naomi dan Ruth. Tuhan selalu memperhitungkan sekecil apapun jerih lelah saudara. Jerih lelah saudara, Tuhan selalu memperhitungkan itu. Dan kita percaya Tuhan akan memberikan satu berkat-berkat yang lebih baik lagi. Jadi lelah Ruth dari pagi sampai petang tidak pernah namanya tidak dibutuhkan Tuhan, selalu berdoa Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan memberikan Boaz sebagai suaminya Ruth. Saat itu juga kehidupannya bisa mulai berubah. Kita jangan pernah takut dengan keadaan dunia, saudara. Karena firman Tuhan dikatakan bahwa semuanya itu tidak akan pernah lebih kepada kita. Dan bahwa dikatakan kerajaan Allah itu tidak akan pernah tergoncangkan. Tetapi kita harus cerdas jadi orang Kristen. Kita harus betul-betul punya panggilan pada Tuhan menjadi orang Kristen.
supaya segala langkah-langkah keputusan kita itu yang kita ambil itu adalah sesuai dengan maunya Tuhan. Karena hari-hari kalau kita kepleset sudah sakit sekali. Iya. Karena kita mau bagaimana? Kita tidak bisa menghindar dari keadaan dunia ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita tetap harus menjaga, mempertahankan sesuatu yang harus kita jaga. Yaitu apa? Keluarga. Amin. Suami dan istri. Jangan-jangan di sana sulit, malah masa keluarga kita jadi sulit juga. Terus kita mau nikmati apa hidup? Di luar sulit, di dalam sulit. Kita harus mempertahankan atau menjaga memelihara kerukunan di dalam keluarga kita. Amin. Suami, istri, anak, orang tua, jaga kerukunan. Karena itu harus kita jaga. Jangan sampai terkontaminasi dengan keadaan dunia. Yang pertama, tetap setia dalam keadaan suka maupun duka. Yang kedua, kita harus saling menolong, bukan merongrong, ya. Kata itu agak sulit. Kita harus saling menolong, jangan merongrong. Ya, 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara kasih Tuhan, kita menjadi orang-orang yang harus selalu menjaga sebuah keadaan itu tenang. Hati kita tenang. Dengan apa? Dengan kita itu saling menguatkan, saling menolong, saling membantu, saling mendoakan. Dikatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Yang kedua, ya, bagaimana supaya kita solid di saat yang sulit? Yang kedua, kita harus saling menolong, jangan merongrong. Dikatakan supaya kita bisa menguasai diri, ya, kuasailah dirimu, kuasailah mulutmu, kuasailah lidahmu, kuasailah perkataanmu. Seringkali kalau ada masalah di luar, keluarga ikut terkontaminasi. Akhirnya perang mulut antara suami dan istri. Papa itu malas biasa kerja. Oh gini, uang belanja dikurangi. Ya saya minta ini tidak dituruti. Kadang-kadang banyak tuntutan. Ya sorry kamu bawa ini, ya. Karena banyak di bawah. Kadang-kadang nggak tahu sistem di keluarganya, kita nggak tahu juga ya. Ya kalau gini atau gabung-gabung saya tidak tahu. Ya. Kadang-kadang kalau kita ada di dalam saat yang sulit di luar sana, jangan sampai keluarga itu menjadi perang mulut, saling menyalahkan. Ini salahnya kamu, ini salahnya kamu. Ya. Ini keadaan sulit itu tidak bisa kita hindari. Harusnya kita itu tinggal saling dukung, saling menguatkan, saling menolong. Jangan saling menjatuhkan atau menjustis atau menuntut. Ya. Itu tidak boleh. Karena apa? Kita jaga sesuatu yang sulit waktu ini. Jangan sampai keadaan dunia itu sulit, maka jadi sulit. Kita harus jaga. Karena ini adalah dikatakan kuasailah dirimu. Siapa menguasai dirimu? Ya aku. Yang menguasai dirimu ya dirinya sendiri. Bukan aku supaya menguasai dirinya. Ya aku. Enggak. Kuasailah dirimu, kuasailah mulut kita, kuasailah perkataan kita, kuasailah lidah kita, supaya percakapan kita, perkataan kita tidak menyakitkan orang atau tidak melemahkan iman orang. Kita harus saling menolong dalam keadaan sulit ini. Jangan merongrong, ya. Jaga ketenangan. Karena sering kali saudara, kalau kita tidak bisa tenang, dua kita terganggu. Dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, ya, supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita doa sama Tuhan dalam keadaan panik, ya keperusun, wah nanti omongan bujuku kayak gini, doa kita tidak konsen. Sehingga doa kita kadang-kadang tidak ada kuasanya, saudara.
Maka dikatakan supaya kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Keluarga harus menjaga ketenangan, saudara. Ketika ada salah satu mungkin emosi, yang satu jadi air. Cari waktu yang tepat untuk klarifikasi. Jangan langsung kita api dengan api. Ya. Yang kedua, kita harus saling menolong. Saya kalau lihat Yayaku makan, doanya itu durasinya 10 kali lipat dari doa saya. Saya pernah Yayaku makan, saya makan. Aku doa, dia doa. Aku udah mulai, aku udah barbar. Aku bingung, si doa itu sepuluh ya. Tenang saudara. Itu mungkin kalau aku sudah makan 10-an, doanya baru selesai. Lama saudara. Lama, ada 5 menit itu mau makan. Ya. Itu nanti di asrama, nah, ikannya enak. Gitu. Doa lama itu ikannya bisa hilang. Iya, itu kata orang asrama gitu. Aku naik ikannya enak, doaku merem satu. Aku tadi ikan hilang. Nah, itu doanya itu lama. Lepas juga lama. Ya. Nah, ketika kita tenang, kita doa sama Tuhan, doa kita perlu dengan kuasa, saudara. Amin. Ya. Kita saling menolong, saling mendoakan. Jangan ketika kita punya masalah, justru kita menjadi pasangan hidup kita itu menjadi satu sesuatu yang dilipeti, yang ngecurang, akhirnya hati kita tidak tenang. Ya. Hati kita jaga ketenangan, saudara, supaya kita bisa berdoa. Amin. Jaga doa itu. Ya. Dunia bersulit. Jaga kehidupan doa itu. Tetap cari apa? Kuasa dirimu, saling tolong-menolong, saling menguatkan, saling membangun, saling mendoakan. Ya. Kalau kita tenang, maka kita bisa berdoa. Ya. Saya pernah suatu saat kemarin Jumat itu saya sudah saya menyerah. Memang terasa banget untuk toko-toko kayak saya, sangat terasa banget. Nggak tahu nih Pak Amos, mungkin Bu Erni ya, atau mungkin Bu Heri Jamu. Ya mungkin banyak orang yang mikir masalah sakit beli jamu, malah tambah laris jamunya ya toh. Mungkin komplain cilian ya toh, banyak orang stres ya mikir masalah banyak yang sakit beli obat ya. Tapi kalau tempat saya, aduh ya, bukannya saya pesimis tidak, memang ini keadaan yang memang diterima semuanya. Jadi saya itu hari-hari ini setelah mungkin dia aku gede dhuwur ya toh. Wah, udah kayak enak ya punya mobil, orang bermasalah. Boro-boro saudara. Bukan sampai sini, saya terus terang aja saudara. Tanya saya, ya. Punya masalah aja dan kurus-kurus saudara. Apalagi, saya bingung. Kemarin Jumat itu ada 3 BG, 3 cek. Kamis malam, saya baru punya uang untuk 1 cek. Kamis malam saudara. Waduh, saya mau pinjam sama lagi. Ya. Saya tidak bisa. Akhirnya saya pasrah sama Tuhan. Saya pasrah sama Tuhan, cekku yang 2 belum kelar. Baru kemarin Jumat ini. Aku lagi yang malam yang Kamis ini aku pin 3 BG juga tidak ada duitnya. Aku bilang itu nyanyi. Aku sudah pasrah Tuhan. Aku sudah maksimal hari ini. Aku sudah maksimal berusaha. Aku udah ada solusi lagi. Misalnya besok harus belum. Ya. Pagi-pagi saya mandi jam 6, setengah 7 ya. Dan Tuhan kasih hikmat sama saya. Saya tiba-tiba jam setengah 8 saya WA sama kantor salah satu BG itu. Saya WA, Mbak Der, saya tak tolong untuk cek yang ini di dari Selasa ya. Karena ini dana tidak cukup. Padahal itu cek itu sudah tahu dulu 3 kali sudah. Bikinnya tak udah lagi kan aku sungkan, aku udah enak, ya. Itu salah kudus. Soal apa sudah? Logikanya kan kalau aku dulu sampai 4 kali kan kepercayaan tidak dengan saya. Ya. Waktu sampai jam 8 kembali sih. Oh iya Pak Edi, tidak apa-apa. Puji Tuhan. 1 cek selamat. Tinggal 1 cek lagi sudah. Saya tidak punya satu gambaran bagaimana Tuhan mau memberikan dana buat saya. Ya. Hari ini untuk cari 1 nota 8 juta itu sulit sudah. Nota yang 1 juta, 2 juta, 3 juta. Dan dulu bisa 10 juta, 5 juta dulu sudah. Ya. 1 nota 10 juta sulit.
Tiba-tiba jam 8:30, jam 9 ada orang dari Gunung Kal beli peralatan banyak. Dan bilangnya ya dibeli itu saya orang yang aku punya stok yang banyak. Jam 8:30 sampai jam 9 Tuhan kasih membeli satu yang bisa untuk cek saya satu lembar lagi. Ini cara Tuhan, saudara. Ini cara Tuhan. Kenapa kita harus takut? Mungkin kita sudah menyerah sama Tuhan. Tuhan, aku sudah maksimal. Aku sudah berbuat maksimal, saudara. Aku tidak punya jalan lagi. Tidak punya solusi lagi. Tapi Tuhan kasih tempat buat saya. Dan jam 8:30 Tuhan kirim pembeli buat saya. Uang itu saya serahkan pas dengan setoran yang harus cek, yang untuk cek saya itu. Pas satu saya cuma 300.000. Puji Tuhan, saudara. Ya, inilah saya katakan, masalah boleh terjadi sekarang, masalah sulit boleh terjadi, tetapi jangan pernah mempengaruhi ketenangan keluarga. Amin. Keluarga harus tetap tenang supaya saudara dan saya bisa berdoa sama Tuhan. Ya. Satu lagi, saudara. Sebenarnya banyak. Waktu ada Alfa dari Solo, ya Alfa pemuritan dari Solo itu ada tamu. Aku tuh bingung. Kalau undangan Senin jam 09.00 sampai jam 3. Aduh, Senin itu jam kerja padat. Yang kedua, BBku kemeruyuk. Ya, wakil sudah. Nah, aku rata kalau aku gembala. Gue kepiye kata orang. Wah, gembalanya rata kalau. Aku di rumah bingung. 7:30 aku pasti lari di BRI. Sampai ke sini aku lepas jam 9. Masih terus aku sama ngurus dana, saudara. Aduh, dana kurang sedikit, saudara. Kurang 7 juta. Kurang 7 juta untuk tak tinggal yang aku tahu ya harus begini. Besok di Biromi, ini besok di Biromi. Saya aja di sini. Terus saya pikir saya tidak tenang. Walaupun saya itu punya ibadah, saya tidak tenang. Ini besok di Biromi. Puji Tuhan, saudara. Jam 10 ada terlalu masuk sebanyak 7 juta. Saya bilang, ini puji Tuhan, Pak Petinggi Sumanding targetnya 7 juta. Tepat waktu, jumlahnya juga tepat. Saudara jangan pernah takut ketika kita tenang berdoa sama Tuhan. Ya, Tuhan itu punya cara yang ajaib, punya waktu yang tepat. Amin. Ya, tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Saudara jangan pernah takut. Masa sulit belum terjadi, saudara. Tetapi saudara tetap solid di dalam bagi saudara, tetap setia walaupun dalam suka maupun duka. Suami istri jangan salah dengan menantu sama mertua. Suami istri itu ada ikatan, ya, mertua menantu itu tidak ada ikatan, tetapi dia juga setia, saudara. Ya. Yang ketiga, bagaimana supaya kita tetap solid? Kita harus satu doa, satu iman, satu pengharapan. Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayat 19. Saya akan bacakan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ya. Yang pertama, bagaimana supaya kita tetap solid dalam saat yang sulit, dalam keadaan yang sulit. Yang pertama, kita harus tetap setia walaupun dalam suka dan duka. Ya. Yang kedua, supaya kita saling menolong, jangan merongrong, jaga ketenangan keluarga supaya kita jangan berdoa. Yang ketiga, supaya saudara tetap sepakat, terutama suami dan istri, sepakat di dalam satu doa, satu iman, satu pengharapan. Dan dikatakan kalau kita sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sepakat. Saudara jangan mau dicerai-beraikan oleh iblis. Masalah boleh terjadi di luar, keluarga tetap solid. Amin. Jangan sesuatu yang kita pertahankan, yang harus kita pertahankan ini diobrak bersama si iblis. Kita tidak bisa menghindari sebuah masalah yang sudah di luar sana.
Tetapi yang bisa kita lakukan adalah menjaga keluarga kita. Amin. Suami istri, anak orang tua, kakek, nenek, mungkin hubungan yang baik, sehat, supaya kita bisa menikmati hidup. Kalau di luar sulit, dalam sulit, kita mau nikmati apa? Sana neraka, sini neraka. Di luar belum seperti neraka, tapi dalam seperti surga. Amin. Iya, nikmati, karena tiap hari kamu kemudian istri dan pasang hidup dengan anak-anak kamu. Hidupmu kamu lihat. Ya. Kalau ada damai, ada sukacita, kamu lihat kebahagiaan bagaimana yang merasakan. Luar biasa. Ya. Jadi 3 hal sudah. Supaya kita tetap solid di dalam keadaan yang sulit. Yang pertama saya ulang lagi, yang pertama kita harus setia dalam keadaan suka maupun duka. Yang kedua kita harus saling menolong, jangan saling merongrong. Ya, kita harus menjaga ketenangan, kuasai dirimu supaya perkataan kita itu membangun, perkataan kita menguatkan orang lain, suami kita, istri kita, anak-anak kita dikuatkan oleh perkataan kita. Jangan mengutuk, pakai perkataan firman, pakai perkataan memberkati. Ya, yang ketiga sepakat. Saya percaya, mungkin tahun ini boleh kita lewati, tetapi keluarga kita tetap solid. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Singkat segera, amin ya, tidak berlama-lama. Ya, mari saudara, saya undang pemain musik, Real Singer. Kita akan nyanyi lagu tadi. Kalau berfirman dan sembuhkan. Mari saya undang terus semua yang berdiri di sini. Dalam hidupku ini
percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu beliau Bapak Edi yang telah memberkati kami lewat firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan pergumulannya Tuhan, yang memberkati keluarga, anak-anak dan menantunya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan kami telah diberkati firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, diberkati firman Tuhan pagi hari ini, amin. Haleluya. Mari kita akan mengulangi persembahan kita. Kembali kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang selalu menyertai setiap kami Tuhan, dan kami percaya kasih-Mu, kuasa-Mu senantiasa menaungi setiap kami, dan kami bersyukur kalau hari ini kami memberi kesempatan untuk kami memberikan sebuah persembahan berupa uang. Tuhan, kami menyerahkan kepada-Mu, kiranya Engkau menyucikan, menguduskan, biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan akan kerajaan-Mu di gereja ini Tuhan. Dan kami percaya kesehatan, kekuatan, berkat Tuhan akan selalu Kau limpahkan buat setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh belajar, kami berikan lebih baik dan cukup untuk kami terus memberikan untuk kebutuhan yang di gereja ini Tuhan. Terima kasih, kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan untuk mengambil persembahan, memberikan berkat yang luar biasa juga untuk mereka Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.